Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K bagi formasi pengadministrasi perkantoran dengan materi kompetensi teknis bagian yang ke-7. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam mengelola arsip dinamis, seorang pengadministrasi perkantoran harus memahami konsep daur hidup arsip. Tahapan manakah yang benar dalam daur hidup arsip? A. Penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. B. Penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, penyusutan. C. Penggunaan, penciptaan, pemeliharaan, penyusutan. D. Pemeliharaan, penciptaan, penggunaan, penyusutan. E. Penyusutan, penciptaan, penggunaan, pemeliharaan. Jawaban yang tepat adalah A. Daur hidup arsip yang benar adalah penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. Tahapan ini menggambarkan proses arsip dari awal diciptakan hingga akhirnya disusutkan. Pengadministrasi perkantoran perlu memahami urutan ini untuk mengelola arsip dengan efektif dan efisien. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk mengatur jadwal rapat pimpinan dalam situasi di mana ada 2 rapat penting yang waktunya berbenturan. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Membatalkan salah satu rapat. B. Menggabungkan kedua rapat menjadi satu. C. Mengonfirmasi ulang prioritas kepada pimpinan dan meminta arahan. D. Memindahkan waktu rapat tanpa konfirmasi. E. Mengirimkan perwakilan ke salah satu rapat. Jawaban yang tepat adalah C. Mengonfirmasi ulang prioritas kepada pimpinan dan meminta arahan. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pimpinan. Berikutnya soal nomor 3. Dalam pengelolaan surat masuk, sistem penomoran surat sangat penting. Manakah di antara berikut yang merupakan sistem penomoran yang tepat untuk surat masuk? A. Nomor urut garing kode klasifikasi garing tahun. B. Kode klasifikasi garing nomor urut garing tahun. C. Tahun garing nomor urut garing kode klasifikasi. D. Kode klasifikasi garing tahun garing nomor urut. E. Nomor urut garing tahun garing kode klasifikasi. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem penomoran yang tepat untuk surat masuk adalah nomor urut garing kode klasifikasi garing tahun. Sistem ini memudahkan pencarian dan pengarsipan surat karena mengurutkan berdasarkan urutan masuk, klasifikasi isi, dan tahun penerimaan. Berikutnya soal nomor 4. Pengadministrasi perkantoran sedang menyusun laporan kinerja tahunan. Dalam proses penyusunan, ia menemukan beberapa data yang tidak konsisten. Langkah apa yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan data yang tidak konsisten. B. Menggunakan data yang paling menguntungkan instansi. C. Melakukan verifikasi ulang dan cross-check data dengan sumber asli. D. Memperkirakan data berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya. E. Menunda penyusunan laporan hingga tahun berikutnya. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah yang paling tepat adalah melakukan verifikasi ulang dan cross-check data dengan sumber asli. Hal ini menjamin akurasi dan integritas laporan kinerja yang disusun. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam konteks manajemen kearsipan elektronik, apa yang dimaksud dengan metadata? A. Data tentang virus komputer. B. Data tentang perangkat keras yang digunakan.
C. Data yang mendeskripsikan konteks, isi, dan struktur arsip. D. Data tentang pengguna sistem kearsipan. E. Data tentang kapasitas penyimpanan server. Jawaban yang tepat adalah C. Metadata dalam konteks manajemen kearsipan elektronik adalah data yang mendeskripsikan konteks, isi, dan struktur arsip. Metadata sangat penting untuk pengelolaan, pencarian, dan pemahaman arsip elektronik. Berikutnya soal nomor 6. Pengadministrasi perkantoran diminta untuk membuat presentasi tentang kinerja instansi. Prinsip desain presentasi manakah yang paling penting untuk diperhatikan? A. Menggunakan sebanyak mungkin animasi. B. Memasukkan seluruh informasi dalam satu slide. C. Menggunakan warna-warna cerah untuk semua teks. D. Menyajikan informasi secara singkat dan jelas. E. Menambahkan suara latar di setiap slide. Jawaban yang tepat adalah D. Prinsip desain presentasi yang paling penting adalah menyajikan informasi secara singkat dan jelas. Hal ini membantu audiens memahami pesan utama dengan lebih mudah dan efektif. Berikutnya soal nomor 7. Dalam pengelolaan arsip, apa yang dimaksud dengan asas desentralisasi? A. Arsip dikelola oleh masing-masing unit kerja. B. Arsip dikelola terpusat oleh unit kearsipan. C. Arsip dikelola oleh pihak ketiga. D. Arsip dikelola bersama antara unit kerja dan unit kearsipan. E. Arsip dikelola tanpa sistem tertentu. Jawaban yang tepat adalah A. Asas desentralisasi dalam pengelolaan arsip berarti arsip dikelola oleh masing-masing unit kerja. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih cepat dan efisien karena arsip berada dekat dengan pengguna utamanya. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang pengadministrasi perkantoran menemukan dokumen rahasia yang tidak sengaja terkirim ke emailnya. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Membaca dokumen tersebut untuk menambah pengetahuan. B. Meneruskan dokumen ke rekan kerja untuk didiskusikan. C. Menghapus dokumen tanpa memberitahu siapapun. D. Melaporkan kejadian ini kepada atasan atau pihak berwenang. E. Menyimpan dokumen untuk keperluan pribadi. Jawaban yang tepat adalah D. Tindakan yang paling tepat adalah melaporkan kejadian ini kepada atasan atau pihak berwenang. Hal ini menunjukkan integritas dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan informasi. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam konteks tata naskah dinas, apa yang dimaksud dengan tembusan? A. Salinan surat yang dikirim ke alamat yang sama. B. Salinan surat yang dikirim ke alamat berbeda untuk informasi. C. Bagian surat yang berisi inti pesan. D. Lampiran dokumen pendukung surat. E. Tanda terima pengiriman surat. Jawaban yang tepat adalah B. Tembusan dalam tata naskah dinas adalah salinan surat yang dikirim ke alamat berbeda untuk informasi. Ini bertujuan untuk memberitahukan isi surat kepada pihak-pihak terkait selain penerima utama. Berikutnya soal nomor 10. Pengadministrasi perkantoran sedang menyusun jadwal retensi arsip. Apa yang dimaksud dengan nilai guna sekunder dalam konteks ini? A. Nilai arsip untuk kepentingan penelitian dan sejarah. B. Nilai arsip untuk kepentingan administrasi sehari-hari. C. Nilai arsip untuk kepentingan hukum jangka pendek. D. Nilai arsip untuk kepentingan keuangan instansi. E. Nilai arsip untuk kepentingan hubungan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah A. Nilai guna sekunder dalam konteks jadwal retensi arsip merujuk pada nilai arsip untuk kepentingan penelitian dan sejarah. Arsip dengan nilai guna sekunder biasanya disimpan lebih lama
atau permanen karena memiliki nilai historis. Berikutnya soal nomor 11. Dalam pengelolaan surat elektronik, apa yang dimaksud dengan spam filter? A. Alat untuk mempercepat pengiriman email. B. Program untuk menerjemahkan isi email. C. Sistem yang memblokir atau memisahkan email yang tidak diinginkan. D. Fitur untuk membuat salinan otomatis email. E. Aplikasi untuk mengenkripsi isi email. Jawaban yang tepat adalah C. Spam filter adalah sistem yang memblokir atau memisahkan email yang tidak diinginkan. Ini penting untuk melindungi sistem email dari pesan sampah dan potensi ancaman keamanan. Berikutnya soal nomor 12. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk mengorganisir rapat besar dengan peserta dari berbagai instansi. Aspek apa yang paling kritis untuk diperhatikan dalam persiapan rapat tersebut? A. Dekorasi ruangan yang mewah. B. Penyediaan makanan yang beragam. C. Konfirmasi kehadiran dan akomodasi kebutuhan khusus peserta. D. Pemilihan warna seragam panitia. E. Penyediaan souvenir untuk semua peserta. Jawaban yang tepat adalah C. Aspek yang paling kritis adalah informasi kehadiran dan akomodasi kebutuhan khusus peserta. Hal ini memastikan rapat dapat berjalan lancar dengan partisipasi optimal dari semua pihak yang diundang. Berikutnya soal nomor 13. Dalam konteks manajemen dokumen elektronik, apa yang dimaksud dengan versioning? A. Proses penghapusan dokumen lama. B. Sistem pelacakan perubahan dan revisi dokumen. C. Metode enskripsi dokumen rahasia. D. Teknik kompresi file untuk menghemat ruang penyimpanan. E. Prosedur backup otomatis dokumen. Jawaban yang tepat adalah B. Versioning dalam manajemen dokumen elektronik adalah sistem pelacakan perubahan dan revisi dokumen. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat perubahan dan kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan. Selanjutnya soal nomor 14. Pengadministrasi perkantoran sedang menyusun laporan keuangan bulanan. Ia menemukan selisih kecil dalam perhitungan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan selisih karena jumlahnya kecil. B. Membulatkan angka untuk menghilangkan selisih. C. Melakukan penelusuran untuk menemukan sumber selisih. D. Menambahkan catatan kaki tentang adanya selisih tanpa penjelasan. E. Meminta rekan kerja untuk menandatangani laporan agar berbagi tanggung jawab. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan penelusuran untuk menemukan sumber selisih. Hal ini menunjukkan ketelitian dan integritas dalam pelaporan keuangan sekecil apapun selisihnya. Berikutnya soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan ergonomi dalam konteks tata ruang kantor? A. Sistem pengaturan suhu ruangan. B. Metode penyusunan dokumen. C. Ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. D. Teknik penataan cahaya dalam ruangan. E. Aturan tentang tata krama di kantor. Jawaban yang tepat adalah C. Ergonomi dalam konteks tata ruang kantor adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan pegawai. Selanjutnya soal nomor 16. Dalam pengelolaan arsip, apa yang dimaksud dengan provenance principle? A. Prinsip penyimpanan arsip berdasarkan subjek. B. Prinsip penyimpanan arsip berdasarkan lokasi fisik. C. Prinsip penyimpanan arsip berdasarkan asal-usul atau sumber. D. Prinsip penyimpanan arsip berdasarkan ukuran dokumen. E. Prinsip
penyimpanan arsip berdasarkan tingkat kerahasiaan. Jawaban yang tepat adalah C. Provenance Principle atau prinsip asal-usul adalah prinsip penyimpanan arsip berdasarkan asal-usul atau sumber. Prinsip ini menjaga konteks dan keutuhan arsip dari suatu instansi atau unit kerja. Berikutnya soal nomor 17. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk membuat notulen rapat. Unsur penting apa yang harus ada dalam notulen tersebut? A. Daftar menu makanan yang disajikan saat rapat. B. Deskripsi detail pakaian yang dikenakan peserta. C. Hasil keputusan dan tindak lanjut yang disepakati. D. Transkrip lengkap semua percakapan dalam rapat. E. Sketsa tata letak tempat duduk peserta rapat. Jawaban yang tepat adalah C. Unsur penting yang harus ada dalam notulen rapat adalah hasil keputusan dan tindak lanjut yang disepakati. Ini merupakan inti dari notulen yang akan digunakan sebagai acuan untuk tindakan selanjutnya. Berikutnya soal nomor 18. Dalam konteks kearsipan, apa yang dimaksud dengan retention schedule? A. Jadwal pemindahan arsip ke gudang. B. Daftar arsip yang boleh dipinjam. C. Rencana waktu penyimpanan dan penyusutan arsip. D. Jadwal pembersihan ruangan arsip. E. Daftar pegawai yang bertanggung jawab atas arsip. Jawaban yang tepat adalah C. Retention schedule atau jadwal retensi arsip adalah rencana waktu penyimpanan dan penyusutan arsip. Ini menentukan berapa lama suatu arsip harus disimpan dan kapan dapat dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip statis. Berikutnya soal nomor 19. Pengadministrasi perkantoran mendapati ada kebocoran informasi rahasia dari kantornya. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Mencari tahu pelakunya sendiri tanpa melaporkan ke atasan. B. Menyebarkan informasi tersebut ke media sosial untuk klarifikasi. C. Melaporkan kejadian ke atasan atau pihak berwenang sesuai prosedur. D. Mengabaikan kejadian karena bukan tanggung jawabnya. E. Mendiskusikan masalah tersebut dengan rekan-rekan di luar kantor. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melaporkan kejadian ke atasan atau pihak berwenang sesuai prosedur. Ini menunjukkan integritas dan kepatuhan terhadap protokol keamanan informasi serta memungkinkan penanganan masalah secara resmi dan tepat. Berikutnya soal nomor 20. Dalam pengelolaan arsip elektronik, apa yang dimaksud dengan digital signature? A. Tanda tangan yang dibuat menggunakan komputer. B. Kode unit untuk mengidentifikasi pengirim dokumen elektronik. C. Gambar scan tanda tangan basah. D. Nama pengirim yang tertera di akhir dokumen elektronik. E. Logo instansi yang ditempelkan pada dokumen elektronik. Jawaban yang tepat adalah B. Digital signature atau tanda tangan digital adalah kode unik untuk mengidentifikasi pengirim dokumen elektronik. Ini berfungsi sebagai bentuk autentikasi dan verifikasi keaslian dokumen elektronik serta menjamin integritas isinya. Penggunaan tanda tangan digital penting dalam administrasi perkantoran modern untuk memastikan keabsahan dokumen elektronik. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.